Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan dan Allah kami yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami boleh merasakan surga ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih untuk kebebasan dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, menganugerahkan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman itu boleh menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Sehingga kami makin bergantung kepada Engkau, sumber atas segala sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sambut pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Yang percaya diberkati dalam nama Yesus bersama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, beri salam dulu, paling sedikit 5 orang bilang begini, kamu kelihatan langsing loh siang ini. Ya. Haleluya. Baik, selamat siang semuanya, shalom. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita akan buka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memakai Alkitab bahasa Indonesia, maka judul daripada ayat ini adalah kepercayaan Abraham diuji. Ya, kepercayaan Abraham diuji. Ada beda antara ujian dengan pencobaan. Ya, beda sekali, saudara. Ujian itu datangnya selalu dari Tuhan dan tujuannya agar supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Saya percaya sebagai ayah dan ibu atau sebagai orang tua yang normal, saudara, ketika kita mengetahui bahwa di mana anak kita sekolah, ya, di situ tidak ada ujian, maka Bapak Ibu akan mengeluarkan anak itu dari sekolah. Setuju katakan? Ya kan, sekolah model apa ini? Tidak pakai ujian, tidak pakai ulangan, ya kan? Kan kita nggak bisa tahu anak saya udah sampai di level mana, ya. Tapi kalau pencobaan, saudara, pencobaan itu dibuat oleh iblis. Tujuannya apa? Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Orang dicobai, saudara, tujuannya agar supaya orang itu menjadi hancur, ya. Menjadi hancur, ujung-ujungnya dibawa kepada kebinasaan. Ya, kita tahu bagaimana Ayub. Ayub dia dicobai oleh setan, saudara. Nah, ketika dicobai, Tuhan bilang begini, kamu boleh cobai, tapi tidak ada hal-hal yang tidak boleh dijamah. Di dalam 1 Korintus Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja. Pada waktu kita dicobai, pada saat yang bersamaan Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Yang puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya sudah setahun lebih ini saya masuk bangku kuliah, saudara. Bersama-sama dengan anak saya yang wanita, saudara, kami kuliah di New York, saudara, ya. Nah, di sana, saudara, ada ujian. Ya, ada ujian untuk mengetahui sampai di mana pelajaran yang bisa diterima dan kemudian kalau lulus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, gereja ini gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, dikasih Tuhan visi bahwa tahun 2013 ini adalah tahun kemuliaan, from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, ya. Ya, yang namanya kemuliaan, saudara, tidak akan berhenti kepada satu kemuliaan, tapi kemuliaan kepada kemuliaan, dan yang ujung-ujungnya nanti akan mempertunangkan jemaat Tuhan menjadi mempelai daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu saudara puncak daripada segala kemuliaan. Nah, untuk mencapai kemuliaan itu, kita saudara akan menghadapi yang nama ujian. Bersama saya katakan ujian, 2, 3, ujian. Mari kita mulai baca dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan.
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, ayat yang pertama dari Kejadian pasal 22 tadi dikatakan setelah semuanya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum ayat-ayat yang kita baca ini. Nah, saudara, di Indonesia ada seorang ence namanya Sun Seng Sue, saudara ya. Nah, ence Sun Seng Sue ini, saudara, satu kali dia ngambil ujian untuk menjadi warga negara Indonesia. Maka ujian yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian ence ini mulai nyanyi, saudara, di depan penguji. Indonesia, tanah air lu, tanah tumpah darah lu, di sanalah lu berdiri. Yang uji bilang gini, stop cek, ya kan? Nyanyinya kok pakai lu, ya kan? Mestinya ku. Ence itu bilang, saya kan belum lulus, ya kan? Karena belum lulus itu tanah air lu, bukan tanah airku. Oh, bener juga, ya kan? Akhirnya ence ini selesai nyanyi, selesai, dan kemudian isi tes tertulis, lulus ence ini, saudara, ya kan? Lulus, kemudian yang nguji bilang begini, Cek sekarang sudah lulus, ya, maka Ence harus ganti nama Indonesia. Bingung Ence ini, karena dia nggak ngerti aturan bagaimana persiapan dan harus ganti nama Indonesia. Maka Ence itu bilang begini, ya udah Pak, tolong cariin saya nama Indonesia yang bagus, ya kan? Maka kemudian penguji ini mulai berpikir sejenak dan kemudian dapat ide dan bilang, oke Cek, sekarang Ence saya kasih nama Kasnowo. Nah kan? Kemudian Cek tanya, Kasnowo artinya apa Pak? Artinya Kasnowo adalah bekas Cino jadi Jowo. Oh ya boleh juga, ya kan? Kemudian Cek ini dikasih formulir, suruh ngisi, saudara, ya kan? Suruh ngisi, ganti nama menjadi Kasnowo. Udah ngisi, saudara. Dan kemudian dikembalikan formulir itu. Nah, petugas baca, saudara. Nama Ence ini ternyata bukan ditulis hanya Kasnowo, tapi tulis gini, Kasnowo Diponegoro. Petugas tanya, ya kan? Loh, apa tuh Kasnowo Diponegoro? Oh, Kasnowo Diponegoro artinya bekas Cino jadi Jowo dipeksa negoro. Abraham diuji, saudara, ya kan? Ada dua ujian sebelum ujian yang ketiga ini, saudara. Ujian yang pertama itu begini, saudara. Abraham tinggal di tanah Haran, tinggal di daerah Haran. Kemudian Tuhan bilang sama Abraham, kamu sekarang pergi ya dari Haran ini ke satu negeri, nanti akan aku tunjukkan. Kamu pergi, tinggalkan semua sanak familimu, kamu tinggalkan keluargamu, ya kan? Nah, Abraham taat, saudara, ya kan? Dia tinggalkan tanah Haran. Tapi dia tidak taat 100%. Dia bawa ponakannya yang bernama Lot. Gembala senior kita tadi, saudara, dari Danau Galilea, dia bilang begini, ketaatan itu adalah 100%. Ya kan? Taat sama perintah Tuhan, taat sama firman Tuhan 100%. Saudara. Ketika taat itu tidak 100%, tadi udah dijelaskan bahwa itu bukan ketaatan, ya. Jadi yang pertama, Abraham nggak lulus, saudara. Ya, kalau dikasih nilai, kira-kira nilainya 64. Kenapa 64? Saya ujian, saudara. Waktu di New York, saya ujian nih. Udah ikut kuliah sekian lama, saudara, ujian. Ujian, kemudian nilainya keluar. Dapat 64. Seneng, saudara, ya kan? Dapat 64. Kalau di Indonesia kan dapat 56. Lulus, ya kan? Ini 64 lebih daripada separuh, saudara, ya kan? Tapi ternyata dapat 64 enggak lulus, saudara. Karena angka kelulusan di tempat saya kuliah itu 70. Jadi gagal, saudara. Gagal. Nah, yang namanya pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal dalam ujian. Yang namanya pemenang ketika gagal dalam ujian dia harus berani
berani bangkit. Yang kedua, Abraham, saudara, diuji oleh Tuhan soal ketaatan dan kesetiaan. Bersama saya katakan ketaatan dan kesetiaan. 2, 3, ketaatan dan kesetiaan. Tuhan bilang begini kepada Abraham, aku akan kasih engkau anak. Dan nanti anakmu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Pada waktu itu usia Abraham 75 tahun, saudara. 75 tahun. Secara akal tidak mungkin bahwa Abraham dikaruniai anak. Ya kan? Akhir daripada kisah itu, saudara, kemudian Abraham dikaruniai anak ketika usianya sudah 100 tahun dan nenek Sarah usianya 90 tahun. Bayangkan, ada nenek umur 90 tahun melahirkan. Saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Misalnya setelah kebaktian ini ada seorang nenek datang kepada saya, Pak Pendeta, tolong saya didoakan, ya kan? Dan orang itu usianya 80 tahun, ya kan? Oma umur berapa? 75. Katakan Oma ini umur 75, selesai kebaktian, ya kan? Dia datang, Pak Pendeta tolong didoakan supaya saya punya anak. Ya kan? Saya tanya, Oma umur berapa? Nggak salah, umur 75 mau punya anak. Ya kan? Bayangkan nenek Abraham, ya kan, nenek Sarah umur 90 tahun dikaruniai anak. Waktu dia periksa ke dokter, ya kan, dokter, ya kan, nenek ini sudah, saya telat dokter, ya kan, dokter akan tanya gini, Nek, maksudnya telat naik bis atau naik kereta? Oh enggak, telat dokter, ya kan, telat, ya kan? Oh dokter jadi ngerti, kalau gitu nenek udah telat berapa puluh tahun. Dia nggak akan tanya telat berapa bulan, ya kan? Tapi telat berapa puluh tahun. Nah, Abraham waktu diuji untuk kedua kalinya, ya kan? Dia nggak sabar, saudara. Dia nggak taat dan dia tidak setia sehingga muncul yang namanya siapa? Hagar dan Ismail. Ya, itu adalah gara-gara ketidaktaatan dan ketidaksetiaan daripada Abraham. Omong-omong soal kesetiaan, saudara, untuk menguji kesetiaan ada 3 hal, ada 3 faktor, saudara, untuk menguji kesetiaan. Yang pertama adalah waktu, saudara. Orang setia atau tidak itu diuji dari waktu. Kalau kita lihat seorang suami istri, sepasang suami istri, dia udah menikah 30 tahun, kita nggak boleh bilang bahwa mereka setia, ya kan? Kita harus bilang begini, pasangan ini sudah saling setia 30 tahun, ya. Mesti ada tambahannya 30 tahun. Sebab kita udah ketemu, saudara, banyak orang ketika usia 35 tahun udah nggak setia, bercerai, ya kan? Ada yang orang udah menikah 40 tahun juga bercerai. Jadi ujian kesetiaan adalah waktu. Amsal berkata begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang setia siapa yang akan mendapatkannya. Jadi ujian waktu nomor 1 adalah setia. Ya kan? Kapan, saudara? Kapan? Yaitu waktu sampai selama-lamanya. Kemudian ujian kesetiaan yang kedua adalah jarak. Ya kan? Ketika jaraknya jauh, apakah masih setia? Ketika gembala senior ada di luar negeri, ada di Danau Galilea, hari ini ada di Delft, Belanda, ya kan? Apakah para pengerja, para jemaat tetap setia? Ya kan? Itu ujian. Dan yang ketiga, saudara, ujian kesetiaan itu adalah situasi dan kondisi. Sarah secara fisik tidak mungkin dia bisa hamil, tidak mungkin dia bisa melahirkan anak. Ternyata Abraham tidak setia, saudara. Jadi ujian yang kedua dia gagal, ya. Saya udah ujian yang pertama dapat nilai 64, saudara, gagal. Kemudian belajar lagi, saudara. Saya ambil kelas spesial supaya kalau ujian lagi bisa lulus.
Udah belajar ekstra, lebih daripada waktu-waktu yang lalu, saudara. Kemudian ujian lagi. Yang pertama dapat 64, ujian yang kedua dapatnya 62, saudara. Jadi tambah melorot, saudara. Waduh, frustrasi, ya kan? Sedih. Ya, saya percaya orang ketika diuji nggak enak, saudara. Apalagi kalau gagal dalam menghadapi ujian. Tapi saya nggak menyerah, saudara. Saya tidak menyerah, akhirnya belajar lagi, ambil kelas, dan puji Tuhan, saudara, saya melampaui angka 70, yaitu saya kemudian dapat nilai 77, saudara. Puji Tuhan, lumayan, saudara, ya kan? Tapi lulus. Nah, ini ujian yang ketiga dari Abraham, yaitu ketika Tuhan minta untuk menyerahkan anaknya yang bernama Ishak. Akhirnya Abraham lulus, saudara. Mari kita lihat lagi Kejadian pasal 22 ayat yang pertama tadi. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama, tolong ditayangkan. Ya, Kejadian 22 ayat yang pertama. Saya tunggu sampai di monitor bisa menayangkannya. Iya, baik, di sisi satunya ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya apa? Ya Tuhan. Hebat, saudara, ya kan? Baru dipanggil Abraham. Dia udah tahu yang manggil adalah Tuhan, saudara. Ya kan? Kenapa dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah Tuhan? Karena Abraham sudah terbiasa mendengar suara Tuhan, sudah terlatih. Alkitab bercerita tentang seorang yang namanya Samuel, saudara. Samuel waktu masih muda diserahkan oleh orang tuanya Hana dan Elkana, saudara, kepada seorang imam yang namanya Imam Eli, ya, karena keluarga ini udah bernasar, saudara. Maka kemudian Samuel diserahkan untuk dididik oleh Imam Eli, saudara. Nah, waktu ada di rumah Imam Eli, Samuel dengar suara, Samuel bangun, saudara. Keluar dari kamarnya, pergi ke kamar Imam Eli. Dia tanya, Imam Eli, kamu manggil aku enggak? Imam Eli bilang, oh tidak. Dan itu berlangsung 3 kali. Alkitab bilang bahwa pada zaman itu pengajaran jarang. Firman Tuhan jarang diberitakan. Sehingga Samuel nggak bisa bedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Diajari oleh Imam Eli, dan kemudian Samuel ngerti bahwa itu adalah suara Tuhan. Abraham adalah seorang pria yang sangat terlatih, yang dapat membedakan mana suara Tuhan, mana suara istrinya, mana suara tetangganya, mana suara orang yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita dapat mendengar firman Tuhan, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan, bagaimana kita dapat membedakan ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan? Maka harus dilatih. Bersama saya katakan dilatih. 2, 3, dilatih. Lebih keras lagi, 2, 3, dilatih, saudara. Nah, Tuhan berfirman sampai hari ini, itu tidak akan pernah keluar dari konteks yang namanya Alkitab. Bersama saya katakan Alkitab. 2, 3, Alkitab. Nah, maka itu gereja ini, saudara, gereja ini punya satu kepercayaan. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian masuk kelas di SOM, maka yang pertama akan diajar bahwa ya, terima kasih. Maka kita akan diajar yang pertama di kelas SOM bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Bersama saya katakan Alkitab adalah firman Tuhan. 2, 3, Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan Alkitab berisi firman, tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Gereja ini percaya bahwa mulai Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Setuju katakan? Kita nggak cuplik-cuplik, yang ini ayat firman Tuhan, yang ini bukan, yang ini aku suka, yang ini tidak suka. Enggak, saudara. Mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, semuanya adalah firman Tuhan. Ada beberapa gereja, saudara, tapi itu jumlahnya nggak sampai 10%. 90% lebih gereja-gereja di seluruh dunia menganut kepercayaan yang sama dengan gereja ini, bahwa
90% dari gereja-gereja ini percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Hanya sebagian kecil yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Mereka cuplak-cuplik, saudara. Maka kemudian ada aliran-aliran yang percaya bahwa sekali selamat untuk lama-lamanya. Alkitabnya sama, saudara. Kemudian pakai Alkitab sama, menikahkan sesama jenis, saudara. Ya kan, ini kan cuplak-cuplik, ambil sini, situ, sedikit sana, sedikit sini, sedikit situ, saudara. Nah, bagaimana kita dapat membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan? Yaitu dengan bergaul dengan perkataan-perkataan Tuhan. Apa itu? Yaitu merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca. Bukan sekedar mendengarkan khotbah. Tapi sampai kepada taraf yang lebih tinggi, yaitu merenungkan firman Tuhan. Ketika kita sudah cakap untuk mengerti mana suara Tuhan dan bukan suara Tuhan, maka kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham? Lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, dikatakan begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Esa. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di situ ada kata tanah Moria. Bersama saya kata tanah Moria, 2, 3, tanah Moria, ya. Jadi Ishak disuruh dikorbankan di tanah Moria. Ayat ini dengan jelas berkata, saudara, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Bukan Ismail, tapi siapa? Ishak, ya. Nah, saudara nanti bisa tanya sama gembala senior saudara. Saya pernah pergi ke Gunung Moria, saudara. Saya bersama dengan istri berkesempatan ke sana. Dan ternyata begini, saudara, yang diajak ke Gunung Moria itu bukan hanya turis-turis Kristen. Turis-turis Islam juga diajak pergi ke Gunung Moria. Kalau saudara nanti berkesempatan ke Gunung Moria, ya, saya harap semuanya pada tahun 2015 bisa sama-sama ke tanah perjanjian. Amin. Sebab tahun ini yang tidak punya surat semuanya akan dapat surat. Setuju katakan? Amin. Sehingga tahun depan pergi pulang dulu ke Indonesia. Dan tahun 2015 katanya Pak Lukas baru ke tanah perjanjian, ke Israel, ya. Nah, saudara, di Gunung Moria ini saudara sekarang dibangun gedung, saudara, ya kan? Jadi saudara kalau pergi ke Bethlehem, ke tempat lahirnya Yesus, ya kan, untuk melestarikan, maka di atasnya dibangun gedung yang berupa gereja. Nah, tanah Moria dibangun gedung, dan gedung itu adalah masjid, saudara. Namanya Dome of the Rock. Itu gambarnya sangat terkenal sekali. Di puncaknya ada kubah kuning seperti emas, saudara. Nah, turis-turis dibawa ke sana. Di kelompok sini orang Kristen, tour leader bilang begini, inilah Gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Esa, ya. Karena Alkitab dengan jelas beberapa kali dikatakan Esa, anakmu yang tunggal bernama Esa. Nah, sementara di bagian yang lain saya mendengar, saudara, dengan jelas orang-orang Islam berkata, disinilah Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ismail, ya. Kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bayangkan saudara, Abraham mendapat satu perintah, satu firman Tuhan yang rasa-rasanya tidak mungkin untuk dilakukan. Nggak masuk akal. Ya kan, mau dipikir-pikir bagaimana? Nggak ada namanya persembahan, mempersembahkan anak, saudara. Nggak ada. Belakangan baru ada. Itu dilakukan oleh Dewa Molok, saudara. Tapi zaman Abraham nggak ada persembahan mempersembahkan manusia, nggak ada. Tapi apa yang terjadi, saudara? Abraham tidak ragu-ragu bahwa itu adalah suara Tuhan. Dengan pasti dia tahu ini adalah suara Tuhan. Kalau ayat ini berubah, firman-Nya, ambillah istrimu yang tunggal itu, yang sudah tua, yang engkau kasih, yaitu Sarah,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah Sarah di sana sebagai korban. Abraham akan melakukan dengan senang dan gembira. Puji Tuhan, ya kan? Istriku sudah tua, ya kan? Benar-benar Tuhan, lebih baik dikorbankan supaya dapat istri yang lain, yang lebih muda. Tapi ayat itu enggak, ya kan? Yang diminta sama Esa, harta yang paling berharga, harta yang paling mahal, harta yang paling mahal dari seorang ayah atau seorang ibu adalah anaknya. Setuju katakan? Kalau kita udah lama enggak ketemu, reunian, saudara, ya kan? Reunian meskipun teman kita udah nakal dulu, saudara, kita ketemu. Hei, udah ketemu lagi nih. Ya apa kabar? Piro bojomu? Itu pertanyaan kurang ajar, saudara, ya kan? Saya nggak pernah dengar seperti itu. Kalau reunian lama nggak ketemu, ya kan? Piro anakmu? Ya kan? Berapa anakmu? Dia nggak tanya, berapa depositomu? Berapa emasmu? Berapa perusahaanmu? Enggak, saudara, itu ditanyain belakangan. Kenapa? Karena anak itu adalah harta yang paling berharga. Allah menyerahkan anaknya. Itu harta yang paling berharga. Mati di atas kayu salib. Kenapa? Untuk menebus kita semua. Sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Maka itu disebut darah Yesus itu sangat tidak ternilai. Ya kan? Nilainya mahal sekali. Gak bisa dihitung dengan apapun juga, saudara. Nah, Abraham, kembali kepada Abraham. Dia dapat suara Tuhan, tapi tidak normal. Tapi apa respon daripada Abraham? Mari kita lihat ayat yang ketiga, saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau saudara perhatikan video dari gembala senior kita, saudara tadi, bahwa orang yang menunda-nunda perintah Tuhan, menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan itu sama dengan ketidaktaatan. Kalau Tuhan berfirman, ampunilah musuh-musuhmu, hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan panjang umur. Bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Ketika kita sudah dengar firman, tapi kita menunda-nunda untuk mengampuni, menunda-nunda untuk hormat dan taat kepada orang tua, menunda-nunda untuk tidak membawa persembahan persepuluhan, itu namanya nggak taat. Dan Alkitab berkata, di dalam ketaatan ada berkat. Di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Jadi kalau hidup kita hari ini ada di dalam keadaan yang tidak baik, jangan menyalahkan Tuhan. Kita harus introspeksi, periksa diri, ya kan? Adakah masalah yang aku alami hari ini itu karena kebodohanku? Adakah masalah persoalan yang berat yang aku alami hari ini itu karena ketidaktaatan? Maka jalan keluarnya cuma satu, gampang, saudara. Bertobat. Bersama saya katakan bertobat. 2, 3, bertobat. Allah nggak pernah mau ingat-ingat kesalahan kita, saudara. Dia nggak mau ingat-ingat pelanggaran kita. Begitu kita bertobat langsung dihapus, saudara. Dan kita ganti dengan ketaatan. Abraham 2 kali nggak taat, saudara. Ya kan? Sehingga dia mengalami sesuatu yang tidak baik, saudara. Tapi yang ketiga ini, ketika Tuhan berfirman, maka dia melakukan firman Tuhan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yaitu keesokan harinya dia langsung mempraktekkan firman Tuhan. Dia siap-siap,
Dia mempersiapkan bujangnya, dia mempersiapkan anaknya, dia mempersiapkan kayu bakar, dan mereka berjalan menuju Gunung Moria. Mari kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Lalu, ini udah sampai di Gunung Moria, saudara. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Ya, jadi itu kayu, saudara, kemudian taruh di bahunya Ishak. Ya, jadi beberapa penafsir mengatakan begini. Ishak pada waktu itu, saudara, bukan lagi anak-anak, sebab anak-anak dikasih kayu naik ke gunung pasti nggak kuat. Ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa usia daripada Ishak pada waktu itu antara belasan sampai maksimal 30 tahun, saudara. Itu usia daripada Ishak. Karena Alkitab tidak menulis dengan jelas berapa usia daripada Ishak. Tapi dia adalah seorang pemuda yang kuat, saudara. Pemuda yang kuat. Dipikulkan. Sedang di tangannya, yaitu di tangan Abraham, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dua-duanya jalan, saudara. Naik ke Gunung Moria, saudara. Ayat 9. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi Ishak pertama-tama diapain, saudara? Diikat. Bersama saya kalian diikat. 2, 3. Diikat. Ya. Usianya berapa? Belasan sampai umur 30 tahun. Nah, saudara, pulang dari tempat ini, tolong yang punya anak umurnya di bawah 30 tahun, ya. Yang punya anak umurnya di bawah 30 tahun, coba diikat, saudara. Sini. Papa sama mama mau coba, ya kan? Kamu tak iketin. Ya, tak ikat, ya. Kira-kira gimana anaknya? Iya Pak, ikat deh, yang kenceng. Kira-kira begitu? Halo? Kira-kira gimana? Halo, Membrontak. Iya kan? Alkitab tidak menulis Ishak memberontak. Sudah diikat nih. Udah diikat, kemudian diangkat, ditaruh di atas kayu. Ya kan? Untuk apa? Disembelih dan dibakar. Ya kan? Untuk disembelih dan dibakar. Orang yang diikat, ya kan? Kemudian ditaruh di atas kayu, bisa berguling-guling nggak? Bisa. Ya kan, dia di atas kayu, kalau Ishak mau guling-guling dia turun, saudara. Dia akan terjatuh dari atas kayu itu, dan itu akan jadi persoalan buat Abraham. Waktu diikat aja, kalau Ishak mau lari, maka di Gunung Moria akan terjadi kejar-kejaran. Ya kan? Antara siapa? Bapak dan anak. Anaknya bilang gini, papa udah tua, udah pikun. Ya kan? Salah Pak, masa aku yang diikat dan harus disembelih dan dibakar, lari dia. Ya kan? Kejar-kejaran sama Abraham. Tapi Ishak tidak melakukan itu. Kenapa Ishak tidak melakukan itu? Karena Ishak sudah dilatih oleh bapaknya. Bersama saya katakan dilatih. 2, 3. Dilatih. Ada 4 hal yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Catat ini saudara ya. Ada 4 hal penting yang wajib diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama, itu kita sebut 4R, saudara. 4R. Yang pertama, anak-anak itu harus diajar membaca, ya kan, reading, saudara. Yang kedua, anak-anak itu harus diajar writing, menulis, saudara. Reading, writing. Yang ketiga, anak-anak itu harus diajar aritmatik, saudara. Matematika. Anak-anak harus diajar berhitung. Makanya orang Asia jempol-jempol, saudara. Kalau soal hitung-hitungan, itu hebat, ya. Saya punya pengalaman di mana, di Philadelphia maupun di New York, saudara, ya.
Itu kalau cari kasir, ya perusahaan apa aja pasti cari kasirnya apa? Orang Asia. Karena apa? Orang Asia pandai berhitung. Ya, saya pernah ketemu dengan kasir yang bukan orang Asia, saudara ya. Belanjaan habis $22. Kemudian saya kasih uang $30. Ya kan, kita orang Asia nggak usah pakai mesin hitung, kembaliannya $8, saudara. Orang bukan Asia itu mau ngembaliin bingung, saudara. Cetak. Nanti setelah delay sekian lama baru ketahuan kembaliannya $8. Ya, maka di Indonesia kalau cari pegawai itu nomor 1 yang dilihat itu harus matematika. Kalau matematikanya kurang daripada 70 nilainya, saudara ya, orang bilang gini, jangan diterima, itu orang on, hoflok, tell me masih. Ya, jadi anak-anak harus diajar matematika. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, yaitu responsibility. Bersama saya katakan responsibility. 2, 3, responsibility. Apa responsibility? Tanggung jawab. Anak-anak harus diajar. Yang pertama, dia harus bertanggung jawab dalam kehidupannya kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, anak-anak harus bertanggung jawab kepada masyarakat sekitarnya. Artinya apa? Anak-anak harus diajar bagaimana hidup jadi orang benar atau orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke kitab Kejadian ini. Amsal pasal yang 13 ayat yang ke-22. Amsal 13 ayat yang ke-22. Dikatakan begini. Orang baik, ia akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau ada kata tetapi, ya kan? Itu artinya kalimatnya belum selesai, saudara. Ayat ini mau bilang begini, kalau kita punya harta yang banyak itu puji Tuhan, ya kan? Kita bisa wariskan kepada anak-anak kita deposito, uang yang banyak, pabrik, toko dan lain sebagainya, itu puji Tuhan. Tapi ternyata yang nomor 1 yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita itu bukan harta. Ya kan? Sebab apa? Harta bisa habis. Yang harus diwariskan kepada anak-anak kita yaitu bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi orang yang beriman atau orang yang benar. Karena ayat yang lain berkata begini, bahwa kekayaan orang fasik disimpan dan untuk diberikan kepada orang yang benar. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengaku dirinya adalah Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, saudara. Kalau nanti dia kaya, pasti satu saat kekayaannya akan diberikan kepada orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Kita bisa menyekolahkan anak kita sampai ke pendidikan tinggi, itu puji Tuhan. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Didiklah anak-anakmu tentang responsibility. Tanggung jawab atas hidup ini kepada Tuhan, kepada orang tua maupun kepada masyarakat. Amen. Sebab saudara, ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan diberikan kepada siapa? Orang-orang benar. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ishak udah dilatih sama bapaknya yang namanya Abraham. Sehingga dia gak ada pemberontakan sama sekali. Ketika bapaknya bercerita, nah Tuhan lagi minta nih supaya engkau dipersembahkan, dikorbankan kepada Tuhan. Tuhan mau minta engkau.
Karena anak itu udah dilatih. Ya kan? Dia bilang, "Pak, kerjakan aja, Pak." Ya kan? Karena Papa tahu itu adalah suara daripada suara Tuhan. Dia punya respon yang benar, Saudara. Kenapa? Karena dia sudah dilatih, Saudara. Amen. Mari kita lihat, Saudara, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kemarin sore saya menghadiri ulang tahun anaknya Jeffrey, Saudara, si Jojo, ya. Saya kemarin udah nyampe, kemudian saya datang ke ulang tahunnya si Jojo, Saudara. Nah, sementara Saudara lagi duduk-duduk nih di kursi di situ, banyak anak-anak kecil mulai datang, Saudara, ya. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu di kepala saya, Saudara. Ternyata ada anak perempuan kecil, Saudara. Dia obok-obok kepala saya, Saudara. Nah, dalam hidup saya setelah saya digundul ini, Saudara, ya kan? Saya ini gundul pakai alat sendiri, nggak pakai tukang potong, Saudara, ya. Jadi yang obok-obok kepala saya waktu sudah gundul ini, Saudara, yang pernah obok-obok itu istri saya, ya kan? Dia pengen tahu, ya kan? Ya apa rasanya nyekel ndase wong gundul, ya kan? Sama anak saya perempuan, ya kan? Anak saya perempuan juga pengen tahu. Papa megang ya, Pak, ya? Pengen tahu, Pak, ya apa? Orang kok gundul, ya kan? Kemarin anak kecil sonder permisi, Saudara. Obok-obok ini, Saudara. Obok-obok, saya kaget, Saudara. Dia tanya, "Kemana rambutmu? Kok nggak ada?" Oh, saya ketawa, saya bilang, "Oh, ini rambut saya lepas," ya kan? Saya godain anak-anak, Saudara. Di New York saya juga godain anak-anak, Saudara, ya kan? Pastor, di mana rambutnya?" "Oh, kalau Sabtu pastor pasti lepas, ya kan? Karena Minggu mau khotbah di gereja." "Oh ya, maka itu anak itu, Saudara, kalau Sabtu dia minta sama papa mamanya, "Papa, rambutku lepasan, Pak. Aku besok mau ke gereja." Nah, anak ini, Saudara, saya bilang, "Saya ini pendeta dan besok mau khotbah di gereja. Maka rambut saya harus saya lepas terlebih dahulu." Dia bilang ini, ya kan? "Aduh, kamu itu kalau enggak pakai rambut jelek," katanya. Ya memang jelek, ya. Kamu nggak usah bilang, saya udah tahu kok. Mamanya denger, Saudara. Oh, mamanya malu, dia, "Hei, sini." Nggak apa-apa sih, maksud saya begini, ya kan? Anak-anak itu harus ada dalam kontrol orang tua, harus dididik, Saudara. Nah, kembali kepada kejadian ini, Saudara, ya kan? Setelah Ishak dididik sedemikian rupa oleh bapaknya, ya kan? Keadaan kemudian menjadi apa? Benar-benar krisis, ya kan? Hanya dalam hitungan mungkin detik, ya, atau mungkin dalam 1-2 menit, maka Ishak akan disembelih. Lihat ayatnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tidak mudah, Saudara. Untuk menyembelih manusia tidak mudah. Sekali lagi, untuk menyembelih manusia tidak mudah. Jangankan manusia, untuk menyembelih ayam, ya kan? Tidak semua orang berani untuk melakukan. Tidak, Saudara. Apalagi menyembelih manusia. Saya dulu orang tidak kenal Tuhan, Saudara. Waktu SMA saya sekolah di Kota Malang. Itu tempatnya orang seluruh Indonesia ada di Kota Malang. Kemana-mana itu waktu sekolah saya bawa pisau panjang, mulai dari kaki ini sampai ke lutut, Saudara. Saya pasti taruh di ini, Saudara, di kaos kaki saya. Dan kalau duduk, Saudara, saya petik kerangkan gini, tujuannya cuma satu. Dan macam-macam sama gua pegang pisau. Ya kan, teman-teman nggak berani, ya kan? Teman-teman di asrama, di sekolah nggak berani, Saudara. Dan waktu itu nggak ada sweeping-sweepingan, Saudara. Jadi masih diizinkan. Jadi saya bawa pisau gitu. Teman-teman takut, Saudara. Satu kali saya bentrok, Saudara. Saya bentrok sama teman sekolah. Dan kemudian saya cabut pisau ini, Saudara. Apa yang terjadi, Saudara?
Saya cabut pisau dan saya berdiri kaku di sana. Gemeteran. Kenapa? Karena harus menusuk seseorang. Tidak mudah. Tidak mudah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lari ke kamar, ngos-ngosan, saudara. Gemeternya luar biasa. Jadi saya mengerti bagaimana perasaan daripada Abraham. Dia benar-benar ada di puncak krisis. Karena sebentar lagi anaknya harus disembelih. Pelajaran apa dari ini? Artinya begini, kita harus tetap taat meskipun keadaannya krisis. Sekali lagi, kita harus tetap taat kepada firman Tuhan meskipun keadaannya krisis. Sekali lagi, kita harus taat kepada firman Tuhan meskipun keadaannya krisis. Keadaannya kritis. Kita harus tetap taat. Sampai kapan kita taat akan firman Tuhan? Sampai kesudahan zaman. Amen. Kita harus taat sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi setelah ketaatan ini, saudara? Mari kita lihat ayat yang 11. Ayat 11. Tetapi berserulah kemudian malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Saut Abraham, ya Tuhan. Ya, selanjutnya sampai ayat 14, 12. Lalu ia, yaitu Tuhan, berfirman, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Waktu Tuhan minta Abraham, itu sesungguhnya Tuhan sedang menguji Abraham. Apakah hati daripada Abraham terpaut kepada anaknya? Ada berapa banyak orang tua menggantungkan harapannya hanya kepada anaknya? Memelihara anak, mendidik anak, itu puji Tuhan. Tapi jangan sampai bilang begini, nanti kalau tua jangan lupa papa dan mama. Itu artinya apa? Pengharapan kita kepada anak. Ya kan? Nggak begitu, saudara. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan taruh pengharapan kita kepada perusahaan. Jangan taruh pengharapan kita kepada bisnis. Jangan taruh pengharapan kita kepada pasangan hidup kita. Jangan taruh pengharapan kita kepada deposito dan tabungan-tabungan kita. Alkitab dengan jelas berkata, engkau akan terkutuk. Engkau akan kecewa. Amin. Sebab di atas muka bumi ini tidak ada sesuatu yang kekal. Jangan taruh pengharapanmu kepada Amerika. Amin. Gembala senior tadi sudah berpesan, jangan taruh pengharapan kepada Galilea. Amin. Galilea itu alat daripada Tuhan. Kita harus mengerjakan yang terbaik di mana Tuhan taruh. Kalau kita kerja di pabrik, kerjalah dengan segenap hati. Alkitab berkata, engkau harus bekerja seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab daripada Tuhanlah engkau akan menerima upahnya. Ada beberapa orang yang komplain, ya, ada beberapa orang komplain. Dia bilang begini, aduh Pak, kalau kerja di pabrik Pak, kita ini diperas sama agen-agen. Agen-agen itu tidak tahu diri, begini, begitu. Saya adalah hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus menyampaikan firman Tuhan. Harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau ada orang mengadu kepada kita tentang suaminya, tentang istrinya, tentang anaknya, yang harus kita sampaikan adalah perkataan Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan. Jangan kita bilang, oh iya ya, kok begini ya, kok begitu. Itu kita bukan sebagai hamba Tuhan. Saya berkata kepada orang itu, dengar ya kan. Jangan gantungkan pengharapanmu kepada agen. Amen. Kenapa engkau berkata begitu? Karena pengharapanmu kepada agen tenaga kerja. Pengharapanmu harus kepada Tuhan. Do the best.
Lakukan yang terbaik. Ruth, dia ada di ladang Boas, ada di ladang Boas. Alkitab bilang begini, Ruth itu seorang perempuan, saudara. Perempuan dari Moab, saudara, orang kafir yang sudah bertobat. Dia ada di ladang Boas. Dia menarik perhatian Boas. Kenapa dia menarik perhatian Boas? Karena dia kerjanya sungguh-sungguh, mulai pagi sampai malam, saudara. Boas sampai kemudian terpikat dengan Ruth. Amin. Dimanapun kau berada hari ini, do the best. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Impossible, nothing impossible. Tahu impossible itu apa, saudara? Impossible dimulai dengan kata I dan M, saudara. I-M possible. Ya kan? I-M itu apa, saudara? I am. I-M itu adalah aku. I-M itu adalah Allah. Impossible artinya bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Ketika engkau tidak ngomel, Pak Lukas berkata tadi di Danau Galilea, amen. Lakukan firman Tuhan dengan taat, dengan segenap hati, amen. Jangan dengan ngomel, saudara. Amen. Dimanapun Tuhan tempatkan, jangan pernah salahkan agen tenaga kerja. Saya lagi tidak bela, saudara, ya kan? Saya nggak bela agen tenaga kerja. Masing-masing punya kesulitannya sendiri. Tapi ketika kita do the best, percayalah, Tuhan sanggup mengangkat kita. Amin. Sebab Alkitab berkata, peninggian itu bukan dari timur atau barat. Peninggian itu bukan dari gunung ini atau dari gunung itu. Saya berpesan kepada beberapa usahawan, kepada orang-orang yang punya pekerjaan baik di New York. Saya bilang begini, puji Tuhan, kalau kamu udah punya pekerjaan baik, puji Tuhan, kamu bisa kasih perpuluhan yang banyak di gereja, puji Tuhan. Tapi pesan saya cuma satu, pengharapanmu harus hanya kepada Tuhan. Hatimu harus melekat kepada Tuhan. Sebab ketika hatimu melekat kepada Tuhan, tunggu waktu Tuhan, engkau akan mengalami kemuliaan yang lebih lagi. Setuju katakan? Tuhan pasti tinggikan engkau. Berapa banyak orang menjadi kecewa ketika pengharapannya bukan lagi kepada Tuhan. Kalau pengharapan kita bukan lagi kepada Tuhan, kita pasti kecewa dalam hidup ini. Amin. Sebab tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan, yang bisa memenuhi pengharapan kita. Hanya satu pribadi yang sanggup memuaskan hasrat dan pengharapan kita. Dan dia adalah Allah yang hidup. Amin. Yang terakhir dikatakan begini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Bersama saya katakan seekor domba jantan. 2, 3. Seekor domba jantan. Lebih keras lagi 2, 3. Seekor domba jantan. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu, ya ulangi dengan suara keras, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dari sinilah muncul istilah Yehovah Jireh. Bersama saya katakan Yehovah Jireh. 2, 3. Yehovah Jireh. Karena Tuhan melihat, maka Tuhan menyediakan. Sekali lagi, arti daripada Yehovah Jireh, karena Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Siang hari ini, mata Tuhan sedang melihat kepada pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Setuju katakan? Tidak ada seorang pun siang hari ini yang tidak dilihat oleh Tuhan. Semuanya ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan tahu engkau membutuhkan apa. Tuhan tahu Abraham membutuhkan domba jantan. Tuhan tahu engkau membutuhkan surat-surat imigrasi. Tuhan tahu engkau membutuhkan damai sejahtera. Tuhan tahu engkau membutuhkan pemulihan. Tuhan tahu
engkau membutuhkan kesehatan. Tuhan tahu engkau membutuhkan agar hati anak-anakmu kembali kepada orang tua. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Amin. Karena Dia Allah yang hidup. Karena Dia tahu, maka Dia menyediakan. Anak domba jantan. Domba jantan artinya apa? Tuhan menyediakan tepat. Amin. Tuhan menyediakan tepat. Tepat apa yang engkau butuhkan. Amin. Kapan? Di saat yang tepat. Amin. Waktu Abraham dalam keadaan krisis, puncak kritis. Bukan lagi sedada, bukan lagi seleher, tapi udah hampir tenggelam. Tuhan menyediakan pada waktu yang tepat. Tuhan menjadikan semua indah tepat pada waktu. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat, tapi Dia tepat waktu. Setuju katakan? Di mana Tuhan tempatkan? Di Gunung Moria. Bersama saya katakan Gunung Moria. 2, 3, Gunung Moria. Kalau Bapak Ibu ada di Amerika, ada di Philadelphia, itu adalah Gunung Moriamu. Kalau memang Tuhan suruh ke tempat ini. Kalau memang Tuhan suruh engkau untuk buka bisnis, buka usaha. Kalau memang Tuhan suruh engkau bekerja di pabrik anu atau di pabrik itu, dengar, kalau itu adalah Gunung Moriam, Tuhan akan sediakan tepat yang kau butuhkan. Amin. Yunus disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Kalau Tuhan suruh ke Gunung Moria, jangan pergi ke Gunung Bromo, jangan pergi ke Gunung Himalaya atau ke gunung-gunung yang lain. Di situ tidak ada domba jantan. Amen. Yunus pergi ke Niniwe. Di situ ada Tuhan. Waktu dia pergi ke Tarsis, dimakan ikan. Amen. Nabi Elia, waktu krisis kering, Tuhan bilang begini, pergi kamu ke Sungai Kerit. Sungai Kerit itu anak Sungai Yordan, kecil saudara. Masa musim kering disuruh ke Sungai Kerit. Tapi ketika Nabi Elia taat, dia pergi ke Sungai Kerit. Di situ ada burung gagak yang setiap hari membawa daging yang dibutuhkan oleh Nabi Elia. Amen. Siang hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Melalui tubuh dan darah Yesus pada siang hari ini, Tuhan sekali lagi mendeklarasikan kepada setiap kita. Tuhan mau deklarasikan pada setiap kita bahwa everyone yang ada di tempat ini, setiap orang yang ada di tempat ini, engkau dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah marah kepada engkau. Tuhan tidak pernah membenci engkau. Tuhan tidak pernah menolak engkau. Apapun yang pernah engkau kerjakan. Tapi kalau hari ini engkau sedang ada di kandang babi, keluar dari kandang babi, pergi ke Gunung Moria. Tempatmu bukan di kandang babi. Amen. Sebab di Gunung Moria engkau akan terima pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.